Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi nih di channel YouTube saya. Kali ini tema apa ya yang akan kita bahas? Oke, kali ini kita akan menganalisis sastra melalui sudut pandang genetik atau sudut pandang penulis. Nah, sebelum kita melakukan analisis, kita harus terlebih dahulu tahu nih, mana yang karya sastra dan mana yang bukan karya sastra. Bagaimana cara mengetahui yang mana karya sastra? Yaitu dengan mengetahui karakteristik dan ciri-ciri karya sastra. Sebelum kita analisis, kita bahas dulu yuk karakteristik dan ciri-cirinya. Dari karakteristik sastra, yang pertama, pemahaman bahwa karya sastra harus memiliki tafsiran mimesis. Teman-teman tahu tafsiran mimesis? Tafsiran mimesis ini memiliki arti bahwa karya sastra harus mencerminkan kenyataan. Jikapun belum, maka karya sastra dituntut untuk mendekati kenyataan. Yang kedua, ada manfaat sastra. Mempelajari sastra harus dapat mengetahui manfaat sastra untuk para penikmatnya atau pembacanya atau pendengarnya atau penontonnya. Nah, untuk manfaat dan fungsi sastra sudah saya jelaskan nih pada video sebelum video ini, yaitu di bawah video ini. Kalau teman-teman mau tahu atau teman-teman lupa, teman-teman bisa nih cek videonya ya. Jangan lupa tinggalkan like-nya. Yang ketiga, dalam sastra setidaknya harus disepakati keberadaan unsur fiksionalitas. Unsur fiksionalitas adalah cerminan kenyataan yang merupakan unsur realitas yang tidak terkesan dibuat-buat. Lalu selanjutnya yang keempat, karakteristik sastra adalah pemahaman bahwa karya atau suatu sastra merupakan sebuah karya seni. Nah, sastra merupakan karya seni yang objeknya adalah manusia dengan kehidupannya, lalu menjadikan bahasa sebagai medianya. Setelah 4 dari karakteristik sastra kita pahami, maka pada akhirnya haruslah bermuara pada kenyataan bahwa sastra adalah bagian dari masyarakat. Hal ini mengidentifikasikan bahwa sastra yang ditulis pada kurun waktu tertentu memiliki tanda-tanda yang kurang lebih sama dengan norma, adat, dan segala kebiasaan yang muncul berbarengan dengan hadirnya sebuah karya sastra. Selanjutnya, setelah karakteristik, kita akan membahas sedikit saja selintas tentang ciri-ciri sastra pada umumnya. Yang pertama, isinya menggambarkan manusia dengan berbagai persoalan. Sedangkan bahasanya sangat indah dan tertata baik, serta gaya penyajiannya atau kalimatnya menarik dan berkesan menyenangkan hati pembacanya. Karya sastra memberikan hiburan. Dalam lubuk hati manusia terpatri kecintaan dan keindahan. Manusia adalah makhluk yang suka keindahan. Karya sastra adalah apresiasi keindahan itu. Karena itu, karya sastra yang baik selalu menyenangkan pembacanya. Sudah termasuk ke dalam fungsi sastra ya, teman-teman. Selanjutnya, sastra menunjuk kebenaran hidup. Dalam karya sastra, terungkap pengalaman hidup manusia yang baik, yang jahat, yang benar, maupun yang salah. Itu dikupas dalam sastra. Karena manusia lain dapat memetik pelajaran dari yang salah maupun yang benar ya teman-teman, dari karya sastra itu sendiri. Nah, tadi kita sudah membahas tentang karakteristik sastra dan ciri-ciri sastra. Selain mengetahui keduanya, ada lagi nih yang lebih penting sebelum kita menganalisis sastra, yaitu kita harus tahu bahwa sastra terbagi atas sastra lama dan sastra baru. Adapun contoh sastra lama adalah syair, gurindam, dan pantun. Nah, kita bahas yuk ciri-ciri sastra lama.
Sastra lama memiliki ciri-ciri yang pertama, anonim. Nah, anonim sudah kita bahas lengkap di video sebelum video ini ya. Jadi, kita bahas aja deh. Kita ulang. Anonim ini memiliki arti bahwa dalam karya sastra, penulisnya atau pengarangnya tidak diketahui secara jelas. Yang kedua dari ciri-ciri sastra lama adalah istana sentris. Istana sentris ini merupakan pada umumnya karya sastra lama menggunakan cerita-cerita di dalam kerajaan, baik itu merupakan konflik atau peperangan antar prajurit di kerajaan-kerajaan A dan kerajaan B. Lalu ada juga kisah-kisah romantis antara ratu dan raja. Itu dimuat dalam sastra lama ya. Selanjutnya yang ketiga ada karya sastra lisan nih ciri-cirinya. Kenapa demikian? Karena pada karya sastra lama tidak dibukukan atau tidak ditulis, melainkan diwariskan dari mulut ke mulut gitu. Ciri-ciri sastra lama yang keempat adalah bersifat fantasi. Pada karya sastra lama biasanya memuat cerita-cerita yang ada mistis-mistis atau memuat cerita yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, itu merupakan ciri-ciri sifat fantasi gitu ya. Selanjutnya dari sastra lama kita beralih ke sastra baru. Adapun ciri-ciri atau contoh dulu deh. Contoh sastra baru adalah puisi, novel, cerpen gitu. Ciri-cirinya, pertama karya sastra diciptakan secara tertulis. Nah, kalau di sastra lama itu diceritakan dari mulut ke mulut, di karya sastra baru sudah ditulis. Lalu yang kedua, latar belakang terciptanya berpengaruh dari kesusastraan barat, budaya industri modern, dan hak cipta pengarang individu. Tidak lagi kerajaan ya, tetapi sudah mencakup yang luas sekali, apapun. Selanjutnya yang ketiga, nama pengarang dicantumkan dan pengarangnya sudah dikenal oleh masyarakat luas. Wah, merdu sekali suara ayam. Selanjutnya nih teman-teman, karya sastra yang akan saya analisis adalah karya sastra baru. Nah, baru kita masuk ke analisis sastra ya. Kali ini saya akan menganalisis karya sastra baru yaitu puisi. Nah, teman-teman tahu puisi itu apa? Puisi merupakan bentuk sastra dalam pengulangan suara atau kata yang menghasilkan rima, ritma, dan musikalitas. Puisi mengekspresikan pemikiran dan pembangkitan perasaan yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan berirama. Sastra yang direkam dan diekspresikan dinyatakan dengan menarik sehingga memberi kesan bagi pembaca ataupun pendengarnya. Nah, kali ini puisi apa yang akan saya bahas? Kali ini yang akan saya analisis atau saya bahas atau saya identifikasi adalah karya sastra atau karya puisi dari Peri Sandi yang judulnya Mata Luka Sengkon Karta. Alasan saya menganalisis puisi ini karena bertemakan kemanusiaan dan kritik sosial. Yang kedua, tema tersebut menceritakan tentang fenomena dan realita di negara Indonesia pada masa lalu yang bergejolak pada kasus kegagalan penegakan keadilan dan penegakan hukum. Lalu karena menggunakan susunan dan tulisan yang indah serta menarik dilengkapi dengan gaya bahasa yang beraneka ya. Selain itu, masih banyak pembaca karya sastra yang kurang memahaminya. Jadi itulah alasan saya menganalisis puisi ini. Lanjut, kita akan membahas tentang siapa penulisnya dan bagaimana cerita dari Mata Luka Sengkon Karta. A few moments later. Profil Peri Sandi. Peri Sandi merupakan seorang sastrawan kelahiran 15 Februari di Sukabumi, Jawa Barat. Akan tetapi, sekarang ia menetap di Serang, Banten. Dilansir dari Newsweb, menyatakan bahwasannya Peri Sandi penganut agama Islam dan memiliki seorang istri bernama Inayah Fadilah. Peri Sandi mengenyam pendidikan
pendidikan pada perkuliahan ISBI Bandung dengan mengambil jurusan seni teater pada tahun 2005. Dan dilansir dari news web lain menyatakan bahwa dia juga mengenyam dunia pendidikan di STSI Bandung. Selain seorang penulis, Perry Sandi juga merupakan aktivis komunitas Celah-Celah Langit atau CCL Bandung. Selain Mata Luka Sengkon Karta, Perry Sandi juga banyak menghasilkan karya-karya sastra lainnya. Pada tahun 2017, salah satu karyanya sangat fenomenal, yaitu ketika dia melantangkan puisi hasil karyanya yang berjudul Mata Luka Sengkon Karta. Kala itu tempat trending di YouTube. Selain di dunia perteateran, dia juga dikenal aktif dalam media sosial YouTube dan Facebook. Dalam akun YouTube-nya tidak jauh dengan yang namanya seni, diterangi konten-kontennya yang berisi terkait membaca puisi. Inspirasi dari penulisan puisi Mata Luka Sengkon Karta merupakan kejadian langsung di Indonesia. Tokoh yang diambil dari puisi ini adalah Sengkon dan Karta. Kedua nama tokoh ini dijadikan puisi oleh Perry Sandi. Terkait riwayat hidup mereka, Sengkon dan Karta merupakan seorang petani di desa Bojongsari, Bekasi. Pekerjaan seperti hal petani pada umumnya, akan tetapi kehidupan mereka berubah ketika terjadi peristiwa perampokan yang terjadi pada keluarga Sulaiman di tahun 1974. Mereka dituduh melakukan perampokan dan pembunuhan dengan dalih tuduhan ketika sesaat sebelum Sulaiman wafat membisikkan nama Sengkon kepada orang yang membawanya ke rumah sakit, dan nama Karta pun ikut terseret dalam permasalahan tersebut. Pada saat pengajuan surat tentang berita acara pemeriksaan, mereka berdua menolak karena merasa tidak melakukan hal keji tersebut. Akhirnya Sengkon dan Karta terpaksa menekan BAP. Di Oktober 1977, putusan dikeluarkan pihak berwenang memutuskan hukuman untuk mereka berdua. Sengkon divonis penjara kurang lebih 12 tahun, sedangkan Karta divonis lebih ringan yakni 7 tahun. Di dalam penjara, Sengkon dan Karta bertemu dengan Gunel, keponakan Sengkon yang sebelumnya lebih dahulu masuk ke penjara dengan kasus pencurian yang menjeratnya. Gunel mengutarakan bahwa dialah yang telah membunuh dan merampok Sulaiman dan Siti, dan akhirnya pengakuan itu menjadi barang bukti. Tepat 2 tahun keputusan hukum untuk Sengkon dan Karta, Gunel mendapat 12 tahun hukuman penjara. Akan tetapi, pada saat meskipun sudah diketahui pembunuh aslinya, mereka berdua tidak mengajukan banding, maka vonis yang dijatuhkan kepada mereka telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ketua Mahkamah Agung yang pada saat itu Seno Aji memberikan perintah pembebasan untuk Sengkon dan Karta. Pembebasan melalui jalur peninjauan kembali. Albert Hasibuan selaku pengacara dan anggota dewan yang sangat memihak dan memperjuangkan nasib mereka. Walaupun mereka sudah bebas, nasib mereka masih diambang mengkhawatirkan. Keluarga Karta harus rela kehilangan rumah dan tanahnya seluas 6.000 meter untuk membiayainya ketika masih dalam tahanan. Sedangkan Sengkon mengalami penurunan kesehatan akibat TBC yang dialaminya. Dan pada akhirnya ia juga menjual tanah. Mereka sempat mengajukan tuntutan ganti rugi, namun ditolak dengan alasan Sengkon dan Karta tidak pernah mengajukan permohonan kasasi. Berikut penampilan Perry Sandi. Mata luka Sengkon Karta, serupa Mas Kumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri, pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka
melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia. Hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar. Tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai godor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikepani karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada bisa diada-ada. Akulah sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, adili saja si keluarga rampok itu. Usir saja dari kampung sini, bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan petromak menyala, teriakan tegas. Saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kamu selamat menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur. Istriku kaget. Kok kamu, Kang? Kebingungan. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak mau keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, 3, secepatnya aku bisa. Di pintu, ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing, babi, bagung, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok diacung-acungkan ke arahku. Serentak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan, biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, disambut raja seluruh badan kepalaku ditodong senjata laras panjang, mendekati puluhan ABRI dan polisi. Ya, gantung saja. Dasar orang yang tak tahu diri. Sampah masyarakat. Anjing, goblok. Dulu aing bae gara-gara sia
Tudak! Aku dikerumuni pukulan warga ABRI dan polisi. Ikut-ikutan menendang. Dan suara tembakan di langit terdengar sayup. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku. Darah dan besek tanah bercampur di rubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi antara sadar dan tidak. Selang kejadian, sesosok tubuh lemparkan lagi ke atas bak mobil. Ku perhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta, kami ditangkap atas tuduhan perampokan juga pembunuhan. Sengkon dan Karta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tak terasa ya, sudah selesai pembahasan kita mengenai identifikasi atau analisis karya sastra dari sudut pandang genetik atau sudut pandang penulis. Semoga kita bisa bertemu lagi di konten-konten berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain supaya kita bisa sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.